Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Irman Abdillah dan teman saya. Nabila Rizkita. Baik, untuk saat ini kami akan membahas etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Apa itu etika? Etika adalah prinsip benar dan salah yang digunakan oleh seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas membuat pilihan mengarahkan perilakunya. Etika adalah sesuatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Pilihan etika adalah kepuasan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Kemudian memahami isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Isu etika dalam sistem informasi menjadi sesuatu yang baru dan penting dengan munculnya internet dan e-commerce teknologi internet. Dan perusahaan digital membuat lebih mudah untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi terlepas dari perhatian baru. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Internet dan teknologi perusahaan digital membuat semakin mudah dari sebelum untuk menyusun, menggabungkan, dan mendistribusikan informasi, memberikan perhatian baru tentang penggunaan informasi pelanggan yang tepat. Perlindungan privasi pribadi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian dan langkah analis etika. Identifikasi dan jelaskan fakta dengan jelas. Definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Kemudian identifikasi potensi, konsekuensi, dan pilihan Anda. Kemudian definisi moral pada sistem informasi. Hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Apakah hak informasi yang dimiliki individu dan organisasi berkaitan dengan informasi tentang mereka? Apakah yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang memiliki oleh individu dan organisasi berkaitan dengan informasi ini? Kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan yang intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud, yang menciptakan oleh seorang individu atau organisasi, bagaimana hak kepemilikan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital di mana bertanggung jawab terhadap kepemilikan adalah sulit. Dan mengabaikan hak kepemilikan adalah sangat mudah. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah mengandalkan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Akuntabilitas pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktek sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab pada kejahatan individu dan informasi kolektif dan hak kepemilikan. Kemudian kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Standar data dan kualitas sistem seperti ini
apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Yang terakhir, kualitas kehidupan. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nilai yang harus dipelihara dalam masyarakat yang berbasis informasi dan ilmu, kebiasaan seperti apa yang tidak boleh dilanggar, praktek dan nilai budaya apa yang dilindungi oleh teknologi informasi yang baru. Untuk selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silakan, Nabila. Ya, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tren teknologi yang memunculkan isu. Dalam tren teknologi yang dapat memunculkan isu itu terdapat salah satu 4 poin, yaitu kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, kemajuan analisis data, kemajuan jaringan dan internet. Next. Apa pengaruhnya? Dalam 4 poin tadi, pengaruhnya itu adalah banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk menghubungkan profil yang terperinci atas perilaku individu, menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Selanjutnya, pembahasan studi kasus. Dalam materi yang kami jelaskan, itu mengenai etika dan isu sosial dalam sistem informasi, terdapat studi kasus di perusahaan sistem informasi paling luas cakupannya, yaitu di marketing. Karena di marketing, perusahaan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Terlebih saat ini sosial media hampir digunakan oleh setiap orang. Biasanya perusahaan menggunakan sosial media untuk membangun komunitas dan jaringan marketing. Akan tetapi, etika di sosial media ini kadang berbenturan. Misalkan, kita ambil contoh penggunaan foto yang diposting oleh orang di sosial media dan diambil oleh divisi desain Departemen Marketing. Divisi desain tersebut biasanya mencari foto dari Google dan menggunakannya sebagai media promosi di sosial media dengan mengedit terlebih dahulu foto tersebut. Hal ini terjadi karena posting di sosial media harus rutin dan berkala, sehingga desainer dituntut menghasilkan foto desain yang cukup banyak. Posting di sosial media harus rutin agar komunitas selalu menerima informasi terbaru dari perusahaannya. Dengan rutinnya posting ini, maka anggaran jika membeli lisensi dari foto tersebut menjadi tinggi. Sehingga biasanya desainer hanya mengambil saja tanpa melihat lisensi dari foto tersebut. Kejadian pengambilan foto di Google atau sosial media ini, jika dilihat dari analisa etika, menimbulkan beberapa faktor dan hasil. Salah satunya, satu, mengidentifikasi dan menggambarkan dengan jelas fakta-fakta. Maksud dari mengidentifikasi dan menggambar dengan jelas fakta-fakta, semua foto yang diupload di sosial media, blog, atau media sharing lainnya di internet pasti memiliki legal statement yang harus kita patuhi. Harusnya, desainer meminta izin terlebih dahulu ke pemilik foto, atau jika kita sudah meminta izin tapi tidak ada respon, maka kita bisa mencantumkan sumber foto tersebut diambil dari mana. Kedua, tentukan konflik atau dilema dan mengidentifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi order yang terlibat. Konflik yang muncul, biasanya foto itu dijadikan promosi brand tertentu, seolah-olah orang yang ada di foto menggunakan produk dan dari perusahaan, atau privasi dari orang yang ada di foto tersebut terganggu. Seharusnya, divisi desainer lebih memperhatikan kaidah dan tidak melanggar privasi seseorang. Poin ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Orang yang berkepentingan dalam kasus penggunaan foto tersebut yaitu desainer atau marketing untuk selalu update di sosial media dan pemilik foto yang diambil tanpa izin. Poin keempat, mengidentifikasi pilihan berita yang kita ambil dengan alasan yang jelas. Pada kasus penggunaan foto tersebut, pilihan yang paling baik adalah desainer menggunakan foto dengan legal.
Jika foto tersebut diambil dari blog atau dari sosial media, maka desainer harus meminta izin terlebih dahulu. Dengan pilihan ini, maka desainer akan terbatasi sehingga ada konsekuensi dari penggunaan foto yang legal tersebut. Pilihan yang paling tepat adalah desainer membeli foto dari situs resmi. Poin kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Konsekuensi dari pilihan yang seharusnya diambil oleh divisi desainer yaitu menggunakan foto dari web dengan aturan yang jelas, perusahaan harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli lisensi dari foto yang digunakan. Desainer bekerja secara fair dan jujur dengan menggunakan hak cipta orang lain. Dalam hal apa saja, isu etika, sosial, dan politik saling berhubungan dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet pada perusahaan saudara Anda. Pertama, isu etika. Dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet di perusahaan, yaitu dalam hal marketing, marketing biasanya mencari customer dari sosial media, sehingga dalam kondisi apa perusahaan dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang. Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium apapun. Apakah kita perlu memberitahu orang yang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya? Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawan? Kedua, isu sosial. Perusahaan memang sudah mempunyai departemen dan CSR atau Corporate Social Responsibility untuk peran perusahaan dalam sosial masyarakat. Akan tetapi, dengan hadirnya sistem informasi, CSR harusnya lebih luas bisa berkarya, misalkan dengan memberikan informasi secara berkala tentang pentingnya vaksin, bahaya jika vaksin terlambat, dan ditambahkan sebagai program dalam CSR. Selanjutnya, isu politik. Isu politik mengenai implementasi sistem informasi di perusahaan, yaitu pada perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen atau catatan dan individu. Haruskah kita mengizinkan FBI untuk mengawasi email agar bisa melacak penjahat atau teroris? Sampai sejauh apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk mempertahankan data pribadi mengenai individu? Selama ini, kita selalu mempercayakan data kita ke raksasa internet seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum jika data pengguna di internet termasuk data pengguna Google dapat diakses oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Amerika dan FBI mempunyai legalitas untuk meminta data pengguna kepada Google lewat National Security Letter atau NSL untuk keperluan keamanan dan penegakan hukum di Amerika. Untuk meningkatkan transparansi mengenai informasi apa yang diminta dan diberikan kepada FBI, Google mempublikasikan 8 NSL kepada publik lewat blognya. Sebelumnya, Google dan perusahaan teknologi terkait lainnya telah melakukan serangkaian upaya hukum untuk mendapatkan publikasi NSL ini. Berdasarkan studi kasus tadi, dapat disimpulkan etika dan isu sosial dalam sistem informasi itu sangat penting, seperti dijelaskan oleh rekan saya. 5 dimensi etika. Studi kasus tadi sudah mencakup 5 dimensi yang sudah dijelaskan. Demikian informasi yang dapat kami jelaskan mengenai etika dan isu sosial dalam masyarakat sistem informasi. Demikian pembahasan dari kelompok 4 mengenai etika dan isu sosial. Terima kasih banyak. Selamat siang.